Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maya Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperlakuan Akuntansi 8B dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat memaparkan materi mengenai bab 5 fiksasi fungsional dan data. Baik, kami dari kelompok 2 sebelum menginjak ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Sylvia Melina NIM 1903101050. Yang kedua ada Bagus Dwi Nur Cahyo NIM 1903101057. 3 ada Umi Handayani NIM 1903101059. Yang keempat Rafina Aji Septiana NIM 1903101063. Dan yang kelima saya sendiri Hesti Dwi Wijayanti NIM 1903101064. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita menginjak ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian fiksasi fungsional dan data. Fiksasi fungsional atau function fixation adalah ketidakmampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan fungsi lain dari suatu objek selain fungsi yang bisa digunakan. Fiksasi fungsional membatasi seseorang untuk menggunakan suatu objek hanya berdasarkan fungsi yang biasa digunakan, sehingga menghambat kreativitas kita untuk menggunakan objek tersebut untuk hal-hal yang baru. Sebagai contoh, misalkan Anda diberi beberapa benda yaitu lilin, kotak berisi paku, paku payung, dan korek api. Anda diminta untuk menempelkan lilin di dinding. Biasanya, berdasarkan pengalaman masa lalu, kotak kertas digunakan untuk menyimpan paku payung dan barang kecil lainnya. Jika kita berpikir menggunakan barang-barang tersebut seperti biasanya, maka yang terjadi kita akan melunakkan sisi lain dari lilin dan langsung menempelkan lilin di dinding. Dan usaha ini akan gagal karena lilin terlalu licin untuk menempel di dinding. Jika kita hanya menganggap kotak kertas hanya sebagai tempat paku, maka kita terkena functional fixation. Functional fixation menyebabkan kita tidak mampu menggunakan fungsi lain dari kotak, bahwa kotak bisa digunakan untuk memasang lilin di tembok. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai pengertian fiksasi fungsional. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 1903101059. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu fiksasi fungsional menurut konsep psikologi. Fiksasi fungsional atau functional fixation merupakan konsep psikologi yang menjelaskan dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku manusia. Menurut Miner pada tahun 1945, mengidentifikasikan bahwa pengalaman masa lalu mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Namun tidak semua psikologi memiliki pandangan positif terhadap pengalaman masa lalu seseorang. Individu secara intuitif dipengaruhi oleh nilai yang diperoleh melalui pengalaman masa lalu dan sering tidak menyadari bahwa nilai tersebut berbeda dengan peristiwa yang sekarang dihadapi. Dan akibatnya individu ditempatkan pada situasi baru masih menggunakan nilai lama. Beberapa psikologi beranggapan bahwa pengalaman masa lalu itu menghambat kreativitas. Itu tadi presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Nur Cahyo NIM 1903101057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiksasi data. Fiksasi data adalah proses pembuatan keputusan yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu decision input, decision output, dan decision rule. Fiksasi data terjadi ketika pada proses pembuatan keputusan yang hanya terfokus pada output saja dan mengabaikan input dan rules. Fiksasi data terjadi ketika pembuat keputusan tidak dapat menyesuaikan keputusan karena terfiksasi oleh output dan tidak memperhatikan perubahan input. Misalnya ketika perusahaan melakukan perubahan metode akuntansi, pembuat keputusan
tidak mampu menyesuaikan penilaiannya terhadap perusahaan karena terfiksasi oleh laba yang dilaporkan. Perubahan metode pencatatan tersebut sebenarnya tidak mempresentasikan perubahan real dalam kinerja atau kondisi keuangan perusahaan. Kenaikan atau penurunan laba tersebut hanya nilai yang tercatat yang berubah, namun tidak ada pengaruhnya pada kinerja sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Sylvia Melina NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan yang melakukan perubahan metode akuntansi. Pengguna laporan keuangan harus memperhatikan dua hal. Yang pertama ada accounting calculation effect dan yang kedua ada indirect economic casual effect. Yang pertama, accounting calculation effect yaitu dampak terhadap perhitungan akuntansi secara langsung. Contohnya perubahan metode pengakuan biaya research and development atau bisa disingkat R&D dari metode pengakuan biaya dari kapitalisasi ke pembebanan langsung akan mengurangi laba saat ini. Yang kedua ada indirect economic casual effect, merupakan efek ekonomi perusahaan, yaitu perubahan yang bersifat tidak langsung dan berdampak pada nilai perusahaan. Contohnya perubahan perilaku karyawan sebagai hasil pengeluaran untuk program R&D atau Research and Development. Fiksasi data terjadi apabila individu hanya terfokus pada accounting calculation effect dan tidak memperhatikan perubahan pada indirect economy casual effect. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rafina Haji Septiana NIM 1903101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori yang menjelaskan fenomena terjadinya fiksasi. Yang pertama ada learning theory. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh lebih dulu akan mempengaruhi pembuatan keputusan. Dan yang kedua ada primasi efek. Primasi efek menyatakan bahwa individu dalam kondisi strike atau penuh tekanan akan merespon suatu masalah dengan mendasarkan pada pengalaman pertama yang dimiliki. Dan yang terakhir ada recency efek. Teori ini menyatakan bahwa individu akan merespon suatu problem berdasarkan stimulus yang terakhir dipelajari. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, semua materi mengenai bab 5 fiksasi fungsional dan data sudah kami paparkan semuanya. Mungkin itu penjelasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.